Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkenan mampir ke channel ini. Cerita kali ini datang dari Mas Budi di Indramayu yang menceritakan pengalamannya di tahun 2013. Waktu itu Mas Budi masih kelas 3 SMP. Ceritanya Mas Budi ditinggal sendirian di rumah karena anggota keluarga yang lain pergi keluar kota buat ngejenguk uanya Mas Budi yang lagi sakit. Memang kabar kalau uanya sakit ini ya udah lebih dari 2 minggu. Nah cuman sekarang sakitnya tambah parah. Akhirnya ya keluarganya Mas Budi rame-rame berangkat buat ngejenguk uaknya di luar kota. Sementara Mas Budi sendiri waktu itu kondisi badannya juga memang kurang fit. Badan itu dibawa gerak lemes, terus kepala ya rasanya juga agak puyeng. Makanya kalau dipaksakan ikut takutnya ya kenapa-napa, takut sakitnya tambah parah. Mas Budi juga menceritakan kondisinya ke orang tuanya. Akhirnya ya udahlah kamu di rumah aja Bun, tapi bener nih kamu berani katanya di rumah sendirian. Ya insya Allah berani kata Mas Budi. Akhirnya ya udah Mas Budi di rumah sendirian. Yang ada di pikirannya Mas Budi ya dia mau mandi pakai air panas, terus makan, habis makan minum obat, terus ya udah tidur kayak gitu. Bangun-bangun pagi kondisi badannya udah fit. Itu sih yang ada di pikirannya Mas Budi. Nah jadi ya semua itu ya emang dikerjain sama Mas Budi. Seperginya keluarganya kan keluarganya habis maghrib ya, jadi malam habis maghrib ini pergi, tinggal Mas Budi sendirian di rumah. Jadi rumah nih rasanya ya lebih sunyi, lebih sepi. Yang biasanya rame ya nggak ada siapa-siapa. Ya udah Mas Budi waktu itu mandi pakai air panas biar badannya seger lagi. Habis mandi pakai air panas bikin mie rebus, terus ya minum obat turun panas. Nah mungkin efek dari obat ini kan ya bikin ngantuk gitu kan. Jadi Mas Budi ya sebelum tidur dia sempetin buat ngunci pintu, ngunci jendela, semuanya dipastiin, lampu dapur dimatiin. Tek, Mas Budi pergi ke kamar. Mas Budi tidur. Di tidurnya ini Mas Budi mimpi. Jadi mimpinya itu ya mimpi horor. Mimpi buruk ini kan kalau kita lagi demam kayaknya udah jadi sesuatu yang biasa gitu kan. Namanya orang lagi sakit, terus ya mimpi buruk itu ya nggak tahu lah, hampir rata-ratanya kalau orang lagi sakit ya biasanya mimpinya yang nggak enak. Mas Budi juga kayak gitu. Jadi di dalam mimpinya dia itu ada di tengah-tengah kuburan malam hari. Nah terus dia nggak bisa gerak. Jadi seolah-olah dia itu ada di dalam keranda, nggak bisa gerak gitu. Memang cukup serem mimpinya, nggak bisa gerak dalam keranda, ya mau ngapa-ngapain susah. Sampai akhirnya Mas Budi ini kebangun dari mimpinya gara-gara ada suara keras dari area dapur. Bruang kayak gitu, kenceng banget, kayak seolah-olah itu ada benda yang berat jatuh dari atas ke bawah. Bruang gitu kan. Mas Budi lagi tidur langsung kaget bangun. Keringatnya ini ya masih masih sejagung-jagung lah. Ngelihat jam, ternyata jam setengah satu. Tadi suara apaan ya dari dapur kayaknya. Nah agak ragu Mas Budi ini ya masih nahan mau keluar, takutnya ya maling atau apa gitu kan. Cuman gak ada suara lagi. Akhirnya Mas Budi ya memberanikan diri bangun dari tempat tidurnya, ngebuka pintu, ngelihat ke area belakang. Di belakang gak ada apa-apa, cuman lampu belakang ini, lampu dapur nyala. Padahal kan tadinya dimatiin sebelum Mas Budi tidur kan, lampu dapur udah dimatiin. Kenapa sekarang nyala lampu belakang? Apa tadi ya saya lupa matiin atau gimana, pikirnya Mas Budi kan. Ya udahlah dimatiin lagi ke belakang, sekalian Mas Budi minum. Nah Mas Budi kan minum, terus ya lampunya dimatiin. Mas Budi kembali lagi, balik ke kamarnya lagi gitu. Nah balik ke kamarnya lagi, pintu kamar ditutup.
Di situ ada kayak yang ngetuk kaca jendelanya, tuk sekali gitu. Mas Budinya kan kaget, apa ya itu ya? Diperhatiin sama Mas Budi. Ya karena ketutup sama kordeng kan, jadi ya nggak terlalu jelas di depan itu ada apa, yang di balik kaca jendela itu ada apa tuh nggak terlalu jelas. Diketuk lagi, tuk sekali lagi. Nah jantung Mas Budi ini udah mulai berdebar. Itu ranting, kayaknya nggak mungkin lah ranting. Terus apa ya? Kok kayak gitu ya? Kayak ngetuk kaca jendela. Sampai akhirnya ketukan itu 3 kali. Nah yang ketiganya ini tuk 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 3 kali kayak gitu, langsung kaget Mas Budi ini, langsung dok 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 jantung. Nah Mas Budi ke arah jendela, sebenarnya takut mau ngintip, cuman ada rasa penasaran yang bikin Mas Budi ya kayaknya nih harus dibuka, kalau enggak ya saya nggak pernah tahu apa yang ada di luar jendela itu kan. Jadi dibuka sama Mas Budi, di situ nggak ada apa-apa. Yang ada ya cuman ya pelataran di samping rumah Mas Budi yang agak gelap kan. Mas Budi ngeliatin sekeliling, diperhatiin, ya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Nah Mas Budi kan penasaran, jadi jendela kamarnya ini dibuka, cetak kayak gitu. Nah pas dibuka ada aroma yang lumayan menyengat, langsung masuk ke kamarnya Mas Budi. Jadi baunya nih kayak bau tanah basah, bau tanah basah, bau apek gitu ya, langsung menyengat ke kamarnya Mas Budi. Sama Mas Budi ya buru-buru ditutup lagi jendelanya. Baunya kok nggak enak kayak gini ya, ini apaan ya? Jadi ditutup sama Mas Budi ya, hordengnya ditutup lagi. Mas Budi balik lagi ke tempat tidurnya. Nah Mas Budi kan ya tidur, karena dia udah tidur dari sore mungkin, jadi buat ketidur lagi nih agak susah. Nah di situ ya cuman meremelek aja. Nggak tahu kenapa Mas Budi ini ngerasa ada yang berbisik di kuping dia. Cuman nggak terlalu jelas ngomong apaan gitu, cuma kayak ada yang berbisik gitu. Ini apaan ya yang berbisik nih ya. Nah lampu kamarnya Mas Budi kan mati waktu itu. Mas Budi langsung duduk, ngelihat sekeliling, tengok ke kiri ke kanan, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya Mas Budi ini ngedenger ada suara kayak semacam langkah kaki, cuman langkah kakinya ini kayak ngegesek, sak itu di depan kamar Mas Budi, serak. Ini langkah kaki apaan ya? Mas Budi mikir udah kayaknya nih ya nggak beres nih. Akhirnya Mas Budi nyari handphonenya, nelpon keluarganya yang lagi ke rumah uaknya itu. Cuman ditelepon gak nyambung, nggak tahu kenapa ditelepon ini nggak terhubung, apa di sana nggak ada sinyal atau gimana, kayaknya nggak mungkin lah. Ini ditelepon sampai 2 kali nggak terhubung. Nah Mas Budi tuh ngelihat di celah pintu bagian bawah, di situ ada warna hitam, artinya persis di depan kamar Mas Budi itu ada yang lagi berdiri. Nah Mas Budi udah deg-degan, itu apaan. Mas Budi ya mau mastiin, mau ngintip lewat celah biar lebih jelas lagi. Memang Mas Budi ya kepalanya itu ditempelin ke lantai buat ngelihat yang ada di celah pintu. Di situ ada warna putih coklat kotor, identik sama kain warna putih, cuman udah kotor sama tanah kayak gitu. Masih sempat kelihatan karena lampu di ruang tengah kan nyala ya. Kalau lampu di kamarnya Mas Budi emang mati. Nah yang bikin Mas Budi kaget, ternyata yang ada di kamarnya Mas Budi ini mengetuk. Jadi ngetuknya kayak sesuatu yang padat dibenturkan, der. Apa yang ada di bayangannya Mas Budi ini ya ngetuk pintunya pakai kepala gitu, der kayak gitu. Soalnya suaranya kalau pakai tangan kan tok ya, ini kenceng. Jadi kayak ada yang ngetuk pakai kepala. Mas Budi langsung keinget sama film-film tentang pocong, cerita-cerita tentang pocong, kan hampir semodel kayak gini kan. Nah bikin Mas Budi kaget lagi, ternyata sosok yang di depan pintu itu manggil nama dia, Bud, sampai 2 kali. Mas Budi langsung nyari HP, ditelepon. Biasanya nelpon lewat itu kan, lewat BBM. Ini langsung pakai pulsa nelpon ke keluarganya.
Nah, untungnya nyambung waktu itu. Jadi nyambung, langsung diangkat sama ibunya. "Loh Bud, kenapa Bud?" "Ya Bu, kayaknya ada orang Bu di depan pintu Bu." Nah, itu masih ngomong yang di depan pintu itu, "Bud," katanya kayak gitu. "Bu, itu Bu, ada orang Bu di depan pintu. Siapa ya Bu ya?" "Nggak tahu Bu, coba kamu pastiin. Kalau enggak ya kamu tinggal teriak aja kalau ada apa-apa." Nah, Mas Budi itu yang lihat sosok itu udah mulai pergi ninggalin pintu yang di depan kamarnya, ninggalin kamarnya Mas Budi. Jadi ya dilihat dari celah pintu kan ya mulai geser. Nah, Mas Budi ini beraniin diri buka pintu, ternyata ada jejak dari tanah liat ngegaris, kayak seolah-olah orangnya ini jalan cuman kakinya terikat, dia harus jalan, bukan loncat-loncat ya, harus jalan. Jadi ya ngegaris, dari garis jejaknya itu ya kotor dari tanah liat kayak gitu, ngegaris, ngebentuk satu garis yang ada telapak kakinya lah pastinya kan. Habis itu ya ditutup sama Mas Budi pintu kamarnya, dikunci. "Ya Bu, iya, nggak tahu Bu, kayaknya ada orang." "Ya udah, kalau kamu takut ya gimana ya, udah malam gini, ya berdoa aja, terus ya kamarnya dikunci." "Iya Bu," kata Mas Budi. Akhirnya ya udah, teleponnya dimatiin. Malam itu Mas Budi cuman bisa berdoa sampai akhirnya pagi. Cuman anehnya pas pagi Mas Budi buka pintu, jejak dari tanah liat itu emang udah nggak ada, udah hilang, nggak tahu kemana. Ditambah lagi ada satu cerita, pas Mas Budi duduk di depan rumah kan, tetangganya Mas Budi ini ya ke situ nyamperin Mas Budi. "Bud, tadi malam kamu ini ya tidur di rumah?" katanya. "Iya Mas, kenapa emangnya?" Jam 12:30 saya itu ngeliat kalau di jendela itu ada yang lagi berdiri, gak tahu, kayaknya ya putih-putih dibungkus-bungkus kayak pocong," katanya. "Di jendela mana Mas, jangan nakut-nakutin," kata Mas Budi kan. "Di jendela kamar kamu Bud," katanya. "Ah yang bener Mas." "Iya kayak gitu, memang beberapa hari ini ada ya tetangga kita yang lihat kalau di lingkungan kita ini sering terlihat ada satu sosok pocong. Itu nggak tahu apakah itu pocong pesugihan atau itu pocong hantu betulan, ya nggak tahu. Cuman ada beberapa orang yang ngakunya ngelihat. Nah, tadi malam saya ngelihat sendiri sosok itu lagi berdiri ya di situ di jendela kamar kamu Bud, katanya. Kayak gitu. Akhirnya ya Mas Budi ya telepon keluarganya nyeritain kejadian itu. Untungnya uangnya Mas Budi ini ya udah sehat lagi, udah pulih lagi. Nah, malamnya Mas Budi nggak sendirian, keluarganya ya udah pada pulang ke rumah Mas Budi. Mereka pun ya rame-rame lagi, dan pocongnya pun ya udah nggak tahu pergi kemana, nggak ada kabar-kabar lagi, hilang gitu aja. Ceritanya pun selesai. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah dengerin cerita ini. Mudah-mudahan bisa terhibur. Apabila dalam pembawaan banyak kekurangan, kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Mang Asep, pamit undur diri. Assalamualaikum.